Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, pengajian online bersama Profesor Dr. K. Haji Imam Prayogo. Kami akan membahas isu-isu terkini tentang agama, kebudayaan, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang puasa lagi, tetapi yang berhubungan kebudayaan, Prof. Imam. Jadi di mana-mana berbeda-beda di negeri kita ini seringkali ada budaya-budaya selama Ramadan. Maksudnya bagus, tujuannya kadang-kadang niatnya itu bagus. Contohnya misalkan membangunkan orang sahur malam-malam itu. Bagus itu supaya orang mau sahur, tetapi kadang-kadang kan dengan musik yang keras, kemudian kan mengganggu orang yang sakit. Banyak orang-orang juga tidak memahami itu, sehingga ya akhirnya anti tentang wah ini kalau Ramadan ini selama 30 hari mesti rame malam-malam. Kemudian ada ngabuburit, menunggu saat buka berpuasa. Bagus tujuannya supaya lupa, kan sudah mulai lapar dan haus. Akhirnya ngabuburit. Ngabuburit kadang-kadang maaf dikotori dengan perbuatan-perbuatan, misalkan seperti pacaran, macam-macam ya, melakukan selfie, bikin konten-konten yang malah bertentangan dengan agama kadang-kadang. Terus pun menurut jenengan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik Mas Habib bicara tentang budaya yang tumbuh dan berkembang di bulan Ramadan itu. Okay. Mungkin mereka yang dikatakan oleh Mas Habib malam-malam bangunkan orang gitu kan. Lalu juga ngabuburit yang dengan itu mungkin niatnya juga bagus ya, untuk syiar ya, untuk syiar, untuk agar suasana keberagamaan itu menjadi marak gitu kan. Hanya problemnya itu kita ini kan bermacam-macam di Indonesia ini. Di masyarakat kita, agama kita, masyarakat kita ini kan majemuk, masyarakat plural ya, masyarakat yang beraneka ragam, yang mereka itu juga punya pandangan dan juga punya nilai-nilai sendiri gitu, mulai ini sendiri. Untuk bisa memahami itu secara lebih mendalam gitu ya, tidak saja berpikir untuk diri sendiri, tetapi juga berpikir untuk orang lain yang berbeda-beda itu, maka kiranya perlu kita itu mengingat hakikat daripada puasa itu sendiri. Seperti yang dijelaskan seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu adalah untuk agama ini memperbaiki akhlak, agar umat Islam itu menjadi baik di mata siapapun. Umat Islam itu kehidupannya agar menjadi baik di mata siapa saja. Nah, kalau Islam itu kita pahami dan kita siarkan ya, melewat budaya yang dihargai, dianggap tinggi oleh siapapun, Islam kan menjadi bagus. Menjadi lebih bagus. Islam kan jadi bagus. Puasa kita kan juga menjadi puasa yang bagus. Bagian dari dakwah juga. Iya, tapi kalau misalnya dengan puasa itu ada hal-hal yang tidak disukai orang lain, lah ini masalah. maka lalu kan orang menjadi menilai, jangan segera datang bulan puasa. Dianggap 30 hari itu malah sesuatu yang menyiksa bagi orang yang tidak suka puasa itu gitu kan. Bagaimana dengan bulan puasa itu, maka semua orang tanpa kecuali agama, suku, adat, kebiasaan itu menjadi bulan yang indah, bulan yang tidak mengganggu gitu. Nah itu lah, gimana caranya kan begitu. Kalau di Saudi Arabia kalau sudah bulan puasa kan dikembangkan itu apa, sodako, siapa saja buka bersama, semua saja bisa makan gitu kan. Pemandangannya kan gitu kan. Sarunya itu ya, iya.
Ya, kan? Kadang-kadang Seperti itu. buka bersama bagi orang-orang yang kaya itu kadang-kadang untuk pameran. Nah, kan lalu kalau di situ niatnya Niatnya makanya, beda. Ya. makanya kalau agama itu kan harus ada niat, Niat yang baik. dan tertib. Siapa yang berniat, gitu kan? Yang niat jangan hawa nafsu. Lah, Yang niat adalah iman yang ada di dalam dada itu. malah mempertebal. Kalau yang berniat itu adalah hawa nafsu dunia setan, ya, Oke. maka ya bisa jadi kelihatan bagus, tapi sebetulnya itu bisa jadi dinilai tidak bagus. Tidak bagus. Tapi kalau yang berniat dalam hati itu adalah iman. Oke. Sifat iman itu kan sidik, amanah, tabligh, dan patona. Oke. Maka pasti akan disenangi semua orang. Oh, namanya sidik, benar, Oke. amanah, terpercaya, kan itu, Oke. tabligh, lalu patona, cerdas, dan bijak, bijaksana, kan mesti di ini. Nah, kalau yang berniat itu adalah iman, makanya yang diserukan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman itu yang diseru, karena itu niatnya juga mestinya harus bagus gitu. Nah, dengan bulan puasa itu menjadi bagus seperti itu, maka semua orang akan berharap kapan dia datangnya bulan puasa, kan begitu. Sebab ketika datang bulan puasa, maka lalu orang yang berseteru dengan tetangga, maka hari bulan puasa itu lalu menjadi rujuk kembali, menjadi rukun kembali. Apalagi nanti buka bersama di masjid. Di situ misalnya yang sehari-hari kita ini ada kesenjangan sosial, gitu kan. Maka yang merasa tinggi, merasa lebih, ingat tetangganya, ingat saudaranya, ingat kampung-kampung yang sehari-hari sulit makan, kan. Lalu kemudian juga di sodako, kabar itu kan, lewat buka bersama. Nah, kalau bulan puasa itu yang ditumbuh kembangkan itu adalah seperti itu. Semakin peduli, orang lalu mencari anak yatim dan miskin, orang mencari orang yang kekurangan, lalu kemudian ada semangat berbagi. Maka di situ semua orang akan menunggu bulan puasa, kapan puasanya, gitu kan. Jadi siar itu adalah di siar situ sebenarnya yang ada di situ, sehingga orang pada bilang kapan kita ini puasa datang bulan puasa. Bahkan kalau bulan puasa itu orang-orang beragama Muslim itu menampakkan hal-hal yang sangat positif itu, maka semua orang berdoa mudah-mudahan puasa seluruh bulan ini dibuat bulan puasa. Kan begitu jadinya itu. Ya, kalau pemahamannya diarahkan ke sana, maka sebetulnya bulan puasa itu adalah bulan yang ditunggu-tunggu. Tapi kalau bulan puasa itu lalu malam-malam yang dimaksudkan itu adalah untuk siang, tidur, lalu kemudian berjalan kemana-mana, nyetel tip yang keras-keras, sambil beduk yang keras-keras, itu banyak orang yang merasa terganggu. Sehingga bulan puasa adalah bulan yang menyiksa bagi mereka, kan begitu. Nah, ya memang itulah kegembiraan, tetapi apakah kegembiraan itu didorong hanya oleh dengan keiman, didorong oleh keimanan, atau dia hanya sekedar rame-rame kita dianggap banyak orang ya menang gitu. Jangan begitu. Agama itu bukan untuk menang-menangan di situ. Agama itu sebetulnya memperbaiki akhlak, memperbaiki akhlak. Nah, kalau itu dimaknai seperti itu, Mas Habib, puasa itu menjadi menyenangkan semua orang. Yang puasa senang, bahkan orang yang tidak berpuasa pun juga ikut senang. Kebahagiaan, keindahan daripada bulan puasa. Pemeluk agama lain juga menghormati. Iya, semuanya akan menghormati dan tidak ada yang tidak ada yang merasa terganggu. Nah, apalagi memang puasa itu yang dipuasakan kan hatinya sebetulnya, bukan ramenya itu. Ya rame-rame itu mungkin untuk mengajak, tapi mengajak cara seperti itu perlu direnungkan kembali. Perlu dievaluasi, kembali. Kadang-kadang semalaman ngaji. Ya ngaji sebetulnya tidak apa-apa, ya ngaji tidak apa-apa, zaman ngaji, tapi jangan mengganggu orang. Sebetulnya begini, agama itu kan apa tuh yang diperbaiki? Agama itu yang diperbaiki hatinya itu. Hatinya bagus, hatinya jernih, hatinya
hingga menjadi orang itu ikhlas, menjadi orang itu sabar, menjadi itu orang jujur, dan seterusnya. Itu memang kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul kan. Yang mendekatkan diri harus kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, cara mendekatkan diri itu bisa jadi kita semalaman ngaji, tapi kan karena memperbaiki diri, ngaji kita kan untuk diri sendiri, Mas Habib, di malam-malam hari itu. Masa lalu kemudian kita rame keras gitu kan. Keras itu orang menjadi tidak tertarik. Lalu mengganggu orang lain. Sekali di luar itu. Al-Quran sendiri kan sebuah ajaran, hal-hal yang sifatnya mulia. Hal-hal yang sifatnya mulia kok lalu disampaikan dengan cara mengganggu. Bahkan sholat pun kalau ada orang tidur nggak boleh keras-keras. Jadi jangan kan pakai loudspeaker, ngomong keras saja ada orang tidur nggak boleh. Ya karena memang ada orang yang kepingin itu apa yang dilakukan itu dilakukan oleh orang lain juga. Didengar maksudnya. Tapi kan begini yang dipahami itu bahwa kita berdakwah memang iya. Ya betul. Wajib. Tapi dakwah itu harus dimulai terhadap diri sendiri. Dikatakan ibda binafsi, mulailah dari dirimu sendiri. Dirimu sendiri itu loh yang kamu dakwai. Kalau mendakwai diri sendiri kan tidak perlu speaker, pengeras suara. Wah, dakwahi diri sendiri kok pakai speaker, aku pakai pengeras suara. Sampai kadang-kadang rumah yang dekat masjid itu susah dijual. Makanya itu kalau kan menjadi seharusnya itu positif, seharusnya indah, seharusnya mulia, kan menjadi berubah berbalik, menjadi berbalik. Orang tidak suka kalau dekat dengan masjid karena takut terganggu. Padahal masjid itu hadir bukan untuk terganggu. Justru masjid itu adalah tempat sujud, komunikasi dengan Allah dan Rasul, kan begitu Mas Habib itu. Nah, kalau itu adalah tempat komunikasi Allah dan Rasul, Allah itu mulia kan itu kan. Sifatnya kasih sayang kan. Ar-Rahman Ar-Rahim kan, kasih sayang. Maka lalu lewat masjid itu bagaimana lahir sikap kasih sayang, yaitu sifat sabar, sifat ikhlas, sifat jujur, itu dari masjid. Sifat yang bukan menjadikan orang lain terganggu. Nah, begini. Jadi memang ini harus kembali sebetulnya esensi agama itu apa ya. Menawi masjid jenengan terus Budi. Kalau masjid pengajian nggih wonten. Pengajian setelah subuh. Boten apa kajian Al-Qur'an. Kajian Al-Qur'an ya ada, tapi kan sore itu Mas. Oh, sore kalau malam gitu ya. Kalau di kampung saya itu sampai jam 10 malam. Kalau malam ya ngaji, tapi hanya didengarkan di dalam itu saja. Untuk apa didengarkan orang lain? Keras-keras, orang lain juga tidak mau dengarkan itu. Kadang-kadang tidak didengarkan, karena terlalu keras. Makanya lalu dikiranya itu bermanfaat, justru malah sebaliknya mengganggu orang. Hal-hal seperti begini menurut saya direnungkan ulang. Perlu direnungkan ulang oleh kita semua ini, bagaimana agar Islam itu memang tampil. Islam tampil menyejukkan, menggembirakan, penuh kasih sayang, memaafkan dan lain-lain, bukan hanya sekedar rame, semarak. Boleh. Semarak. Rame boleh, semarak, tapi jangan waktu-waktu orang tidur. Semarak dalam hal kebaikan. Bagaimana kita semarak membantu anak yatim, orang miskin, memperbaiki pendidikan, mengajari orang yang tidak bisa menjadi bisa, menjadi ngajari anak-anak yang mungkin tidak bagus, berperilaku yang tidak senonoh, dengan cara hikmah dibawa ke masjid, itu jalan menuju Tuhan gitu kan. Itu Mas Habib. Matur sangat Prof Imam. Jadi ini mudah-mudahan penonton kita ini nanti ada pencerahan menjelang Ramadan ini, ada perubahan. Ya tidak drastis perubahannya, pelan-pelan. Yang biasanya pengajian malam, kajian Al-Quran sampai keras itu sampai jam 10,
dikurangi lah. Kira-kira jam 8 sudah selesai. Lainnya silakan sampai semalam tuh enggak apa-apa Prof Imam. Tapi jangan pakai loudspeaker gitu. Matur nuwun Prof Imam pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.